Selamat datang di Kanada sama lagi bersama saya Dewi Ramadan dan co-host partner saya di meja yang lain, Mr. Deden. How are you today, Mr. Deden? I'm good, alhamdulillah. Kita kembali ke acara mingguan kita yaitu praktis. Yes, praktis, man. Di sini kita akan kembali membahas random topik yang ditemukan di list first. Dan topik yang kita pilih hari ini adalah 10 mind-blowing application of the many worlds theory atau 10 apa itu namanya? Mind-bending implication. 10 implikasi yang menakjubkan tentang teori banyak dunia atau namanya multiverse. So, Mr. Deden, sebelum kita mulai acara belajar bahasa Inggris atau praktis bahasa Inggris ini dengan apapun yang akan kita diskusikan nanti, menurut Anda pernahkah Anda mendengar teori banyak alam semesta atau disebut juga multiverse? Teori banyak alam semesta atau teori banyak alam? Aing belum pernah dengar. Aing belum pernah dengar. Lalu apa yang Anda dengarkan selama ini? Hah? Apakah Anda percaya bahwa alam semesta kita ini tidak hanya ada satu saja gitu? Menurut Anda, ketika Anda merasakan deja vu, apakah saat itu Anda tidak merasakan ada dunia lain di luar dunia Anda gitu? Ini bukan kita tidak bicara tentang hantu atau sebagainya, tapi dunia di mana ada kejadian yang lain di dunia yang lain gitu. Kalau misalnya deja vu itu, if I dream, Yes. jadi deja vu itu terjadi di mimpi, kejadian lagi di dunia nyata gitu. Oh. Jadi kalau misalnya if you ask me about is there ada dunia yang lain, apakah ente percaya gitu? Ya. Nah, kadar percaya aing itu aing harus merasakan, aing harus melihat. Nah, selama ini aing belum merasakan, aing belum melihat dunia yang lain itu. Tapi bisa merasakan kejadian deja vu itu, bisa merasakan. Apa? Deja vu itu udah pernah alami. Pernah. Jadi ketika tiba-tiba kayak udah terjadi gitu ya. Iya. Kayak pernah gitu. Tapi frekuensinya sering atau Enggak, jarang. dan tidak bisa diprediksi gitu ya? Ya. Nah. Kejadian yang mana, kapan itu nggak bisa, nggak tahu. Tiba-tiba aja gitu. Kayaknya pernah deh gitu. Dan sekarang tidak bisa diulangi lagi. Anda udah lupa ya? Nggak bisa mengingat kapan Kejadiannya ada apa? deja vu itu? Iya, lupa. Bahkan kapannya juga lupa aing. Kembali ke teori deja vu ini ya, kembali ke teori banyak dunia yang mungkin kita tidak akan terlalu mengerti. Kita akan awali sesi reading kita dan kita akan memulai sesi praktek bahasa Inggrisnya dengan reading ya. Exactly. Opening, lalu nomor 10, 9 dan seterusnya sampai nomor 5. Setelah kita membaca semua artikel atau paragraf yang ada di list plus ini, kita akan berusaha mengulangi lagi ini. Yes. Kita akan mengulangi lagi dan semoga kita bisa menemukan dialog yang menarik. Dan disitulah kita akan menggunakan kemampuan bahasa Inggris speaking kita. Yes. Ya. Jadi di satu pembelajaran di satu video ini kita akan berusaha untuk memperbaiki reading kita dan conversation kita. Yes. Di dalam satu video kita akan berusaha memperbaiki kemampuan conversation dan kemampuan reading kita. Dan semoga dengan acara ini juga bagi siapapun yang sekarang struggle untuk learning English can take one inspiration or two from this ridiculous lesson, right? Okay, Mr. Deden, you can read out loud this one. Yes. 10 mind-bending implications of the many worlds theory. Yes. In quantum Physics. the scientific study of the nature of physical reality, there is a plenty of room for interpretation within the realm. Just hold on, maybe there's so bright, mantul gitu ke layar, jadi Aing nggak bisa baca. Atau di balik sini. Nah, gitu aja. It's better. Okay. Nah, within the realm of what is known, the most popular mainstream interpretation, the Copenhagen interpretation, has as one of its central tenets
the concept of wave function collapse. Yes. Okay. That is to say, every event exists as a wave function which contains every possible outcome of that event, which collapses, distilling into the actual outcome once it is observed. For example, if a room is unobserved, anything and everything that could possibly be in that room exists in quantum superposition. An indeterminate state, full of every possibility, at least until someone enters the room and observes it, thereby collapsing the wave function and solidifying the reality. The role of the observer has long been a source of contention for those who disagree with the theory. The strongest competition to this interpretation, and probably the second most popular mainstream interpretation, meaning a lot of incredibly smart people think it's a sound theory, is called the Everett interpretation after huge Everett, who first proposed it in the 1957. It's known colloquially as the many words interpretation, MWI, because it postulates simply that the wave function never susah nih. Susah gitu aing mencernanya. Kuali web kontol anjing. It simply branches into its own unique word line, resulting in every possible outcome of every. Misalkan reading lah, ini readingnya kan. Nanti Anda nggak perlu ngerti artinya, tapi tetap reading lah. Reading aja. Kamu in ngerti. Every possible outcome of every situation existing inside a reality. If you are having a hard time getting your head around that statement, and the fact that is held to be correct by the likes of Stephen Hawking. Oh, I know Stephen Hawking. Allow us to spell out some of the implications for you. But first, you may want to plug your ears to hold your brains in. Tapi pertama, kamu mungkin perlu menutup kepalamu biar otakmu tidak bocor gitu. Karena brains in. Iya. You have to plug your ears karena kalau otakmu tuh keluar dari Anda menutupi otakmu biar keluar dari telinga. Biar otakmu tuh nggak luber ke telinga gitu, lubang telinga. Nomor 1. Number 10. There is a multiverse, an infinite number of parallel physical realities. Oh yeah, realities. You're probably familiar with the concept of alternate universe. Of course, no. Yeah. So probably because you've seen it in fiction. After all, one of the very first instances of the concept appeared in DC Comics, first touched upon in a couple of issues of Wonder Woman, but firmly established in a 1961 issue of The Flash. The fictional multiverse concept established by DC. Yes. DC Columbus gitu. DC komik sih. Komik DC dan Marvel. Oh. Disney comic. And taken further by Marvel is simply the concept that there exists infinite alternate realities. Yes. It's containing spirit and unique versions of their characters which exist outside one another and often cross over. This is the many words interpretation of quantum mechanics in a nutshell. Without the crossing over. So far as we know, it states that since the wave function never collapses, every possible outcome of any event is realized in a spirit and non-communicating physical reality, which actually exists alongside our own. It is interesting to note. It is not interesting to note that this seemingly coincidental use of alternate realities, perfectly describing MWI, was put forth in a fictional medium just 4 years after Everett's initial proposal of the interpretation. If MWI is correct, it is certainly not a coincidence, for fiction may be more than just made-up stories, as we'll see later. At any rate, this means that there is a version of you.
Teruskan. At any rate, this means that there is a version of you whose car broke down this morning, forcing you take the bus. Oh, or if that happened this morning, then vice versa. There's also a version of you who was attacked by a dive bombing, kamikaze, bald eagle. For this doesn't just apply to mundane stuff. As a necessary consequence of many words, it must hold that. Berarti seperti kita bicarakan tadi, jadi ada deden sekarang yang masih ada di pinggir jalan nungguin bannya ditambal. Jadi ada deden yang saat ini lagi makan. Ada deden saat ini yang sekarang kebalikan tadi ada di dalam Indomaret misalkan. Jadi ada sisi deden yang lain yang mengambil keputusan yang lain yang mengakibatkan konsekuensi yang lain dulu di dunia yang lain. Itu makanya ada deden yang pulang ke rumah mungkin nggak? Ya, ada deden yang sekarang mungkin lagi kerja di Jakarta, mungkin ada deden yang seperti itu. Jadi multiverse gitu, seperti ada dunia yang sangat banyak yang tidak bisa kita jangkau, yang tidak bisa kita pahami gitu, karena sangat terlalu sulit dipahami. Bacanya aja ente kan mau muntah aja. Number 10, highly unusual, unlikely event must happen. Kejadian yang sangat tidak biasa. Highly unusual, peristiwa yang sangat tidak biasa dan tidak mungkin harus terjadi. Peristiwa yang sangat tidak biasa dan tidak mungkin harus terjadi. Oh, berarti misalkan Indonesia menjadi negara melebihi Amerika, superpower nggak ya. mungkin. Jadi ada di multiverse kita, negara kita bisa lebih tinggi daripada Amerika, dan Amerika sekarang ada di posisi kita, ada di multiverse yang lain. Kita tuh menjadi superpower. Ada yang mungkin negara kita ya tidak beda dengan negara Afrika gitu. Ada di dunia yang lain, di multiverse yang lain gitu. Multiverse yang lain. Let's consider an NFL football game being played. Assume that every time the quarterback throws the ball, there is a gigantic invisible die being rolled. A die which contains an infinite amount of values. The most common likely outcomes: the receiver catches the ball and scores, catches the ball but gets tackled, ball is intercepted, and so on, are assigned to every high number, perhaps billions of values. Very unlikely outcomes: say the ball bounces off on the sole of the sprinting receiver shoes as he is hit by a linebacker, who's better to scoop up of the turf by running back, who somehow eludes all the tackles and scores, are assigned to a low number of values. But crucially, they are still assigned. Bisa dia nggak ngerti sama sekali. Reading. Kita kembali ke misi kita, jadi cuma reading dan ngomong ngalor ngidul gitu. Sebisa-bisanya. Itulah misi video ini. MWI concludes that all values are rolled in some timeline somewhere, even the most unlikely ones, and inevitably, the timeline with the low probability value gets rolled will be ours. As evidenced by the play described above, which totally happened and decided the outcome of a divisional playoff game. And there is no ceiling of improbability other than physics, whatever could possibly occur. We have no way of knowing whether or not even those physical laws remain consistent across all possible world lines, because we unfortunately cannot communicate with or visit them to ask. Jadi Deden sekarang itu nggak bisa omong-omongan dengan Deden yang sekarang mungkin nggak kesini. Jadi omong-omongan, interaksi. Oh, interaksi. Itu jadi kalau Deden bisa misalkan komunikasi dengan Deden yang sekarang ada di rumah, ya mungkin dia bisa tahu bahwa universe multiverse itu ada gitu. Jadi seperti gambar tadi ada banyak gambar, itu mungkin sama dengan kita, setiap kita punya sisi yang lain gitu. Jadi di dalam ruangan itu ada Deden MC, Deden pengangguran gitu. Deden bos, ada Deden bos, ada Deden gay, ada Deden homoseks. So even when confronted with circumstances that appear to be impossible, like a glowing ball of light that shoots fireball at the police helicopter, or a missing woman unknowingly standing in the background of a photo being taken of a family for a newspaper story about her disappearance. It helps to remember that nothing is impossible on a large enough scale. Indeed, given an infinite number of chances, literally anything you can imagine is not only possible but inevitable. Literally, semua yang bisa Anda bayangkan itu tidak mungkin, tapi tidak bisa dihindari. Bisa dihindari? Iya. Jadi setiap apapun yang Anda bayangkan itu tidak hanya terjadi, tapi tidak apa ya? Apa yang gue bayangin? Benar. Sebenarnya
apapun yang Anda bayangkan bukan hanya mungkin, tapi juga tak terhindarkan. Apapun yang Anda bayangkan itu terjadi. Ada terjadi. Gitu. Terjadi. Sekarang Anda misalkan ngebayangin punya SIM 4, itu benar terjadi. Anjing. Gak bisa dihindarkan itu. Itu dunia lain. Itu bukan hanya tidak terjadi. Itu bukan bayangan. Tidak bisa dihindari itu, Pak. Itu bukan bayangan. Kenyataan, fakta di dunia yang lain tapi. Misalnya sebentar, Aing membayangkan Aing lagi sama artis Blast tadi kan. Itu berarti beneran. Beneran. Gak bisa dihindari. Gak bisa dihindari itu. Menurut teori orang ini, apapun yang Anda bayangkan itu terjadi. Wow. Bukan tidak hanya terjadi, tidak bisa dihindari. Kayak ini orang-orang lihat iklan kan anjing. Bayangkan, jadi saking luar biasanya. Jadi mungkin apapun yang kita bayangkan sekarang, misalkan saya terbang misalkan, itu benar udah terjadi duluan. Itu nggak bisa dihindari. Mind blowing banget ya di sini. Iya nggak sih? Ya nggak kebayang, nggak bisa dibayangin gitu. And just inevitably the impossible are imagined. Coba kita coba pahami secara detail dikit demi dikit dengan pemahaman kita yang bodoh. And just as inevitably the impossible are unimaginable, given billions upon billions of chances will happen here in our world line, which leads to a couple of interesting observation about human nature. Coba kita artikan artinya. Pasti bakal terjadi gitu ya. Jadi ada miliaran kemungkinan yang dan sama tak terhindarkan yang tidak mungkin dan sama tak terhindarkan yang tidak mungkin atau tidak terbayangkan diberikan miliaran demi miliaran peluang akan terjadi di sini di garis dunia kita yang mengarah pada beberapa pengamatan menarik tentang sifat manusia. Saya ngerti maksudnya gimana, tapi mungkin pikiran kita menarik ke arah situ mungkin. Apa benar? Ya mungkin maksudnya. Itu uniknya karena manusia luar biasa karena itu tadi. Setiap apa yang kita bayangkan itu tidak hanya mungkin, tapi tak bisa dihindari. Berarti itu duluan terjadi, kemudian jadi bayangan kita, atau kita ngebayangin terus terjadi. Mana yang duluan? Misalkan saya ingin terbang nih. Sekarang saya ingin terbang. Itu saya terbang duluan, itu terjadi duluan, atau sekarang saya duluan mana? Duluan saya yang bayangin, atau duluan dia terjadi? Enggak, itu kan jawabannya gampang kan? Ente duluan berarti ngebayangin, baru ada bayangan itu terbang. Ya berarti itu udah kejadian duluan kan? Oh iya ya. Oh iya ya benar ya. Ketika Aing bayangin sekarang saya menikah dengan misalkan Reza misalkan, which is impossible. Itu bayangan Aing itu kenyataannya udah terjadi duluan atau Aing bayangin dulu? Ya muter kayaknya. Dalam teori orang ini mungkin ya kayak gitu. Jadi ada miliaran keputusan karena kita setiap hari mengambil keputusan. Keputusan yang kita hindari, memakai baju, memilih sabun gitu. Itu menjadi kenyataannya sendiri gitu. Misalkan ada gift atau looks, kita ngambil looks, ada di sisi kita yang ngambil gift jadi konsekuensi yang lain, jadi kejadian yang lain. Makanya dia jadi tukang sampah, jadi tukang parkir, jadi tukang penunggu tiket biskop. Jadi macam-macam kita punya banyak kesempatan semua terjadi gitu bersamaan. Wow. Ada sisi saya yang jadi dosen, ada yang jadi pecundang, jadi supir, jadi apa? Itu jadi beneran karena setiap kita ngambil keputusan jadi gitu. Jadi yang kamu lihat sekarang ada sisi yang ngambil keputusan yang nggak tahu bener atau salahnya. Berarti dunia lain itu, alam semesta yang lain itu adalah akan terjadi menunggu hasil pilihan dari kita berarti? Enggak, karena mereka bertanggung jawab sendiri kan, mereka kemudian ngambil lagi. Setelah mereka misalkan ngambil sabun ini, kemudian mereka jalan ke pasar ini, jadi kan mereka nggak ada konsekuensi lain, nggak jadi ngambil ini, ngambil yang ini, enggak, mereka bertindak karena kita memilih yang ini, mereka memilih yang itu. Itu kan hasil dari karena kita memilih yang ini. Tapi mereka nggak bertanggung jawab dengan pilihan mereka sendiri kan? Tahu nggak sih? Kalau kita ngaco, jadi mahal. Adalah oke. Keuntungannya kemana? Gak ngerti. Ini akhirnya kemana? Tapi kenapa kita membahas sesuatu yang goblok? Loh, ini kan Inggrisnya pinter lah Inggris. Kita jangan ngerti maksudnya apa. Hah? Inggrisnya pinter. Iya. Kita aja nggak ngerti apa. Jadi kita tuh orang goblok berusaha memahami orang yang intelijennya jauh di atas kita, ya kita ngaco jadinya. Oh iya. Tapi apa yang ini berarti udah mendalam banget ya pengamatannya ya. Dan mungkin emang PhD dia levelnya Inggris kan udah profesor atau PhD kejiwaan atau apalah yang kita udah bukan ilmu kita gitu.
Kita mencoba meraih ke sana gitu. Ya, which is insane lah. Sangat goblok kan. Again, number 8, you have done and or will do everything you could ever conceive of. Coba kita perhatikan apa? Anda telah melakukan dan atau akan melakukan segala yang Anda dapat bayangkan. Anda telah melakukan. Oh, berarti benar tadi. Iya benar. Gua bayangin dulu atau dia melakukan dulu? Ya itu. Ketika saya bayangin kayak kembali tadi, ketika saya bayangin jadi presiden, itu saat jadi presidennya udah duluan terjadi. Atau ente bayangin dulu? Kan gue yang enggak kalau. Anda telah melakukan dan atau akan melakukan segala yang Anda dapat bayangkan. Segala yang dapat Anda bayangkan. Anda telah melakukan dan atau akan melakukan segala yang akan Anda dapat bayangkan. Oh. Jadi ketika saya membayangkan saya punya simpat, berarti saya sudah melakukan itu atau akan melakukan itu. Dan terjadi di dunia yang lain. Oh, bukan di dunia yang nyata? Nyata, tapi dunia nggak di sini. Dunia nyata di universe yang lain, alam semesta yang lain gitu. Sing, Aing membayangkan, Aing ingin memberikan kebahagiaan ke deden Aing di mana? Aing membayangkan Aing istrinya 4, trisam. Ya kan? Cakep semua gitu ya. Nggak ada yang jelek gitu ya. Ya bisa jadi lah. If you find it impossible to imagine a man inexplicably killing a bunch of people for no reason, Oke. or someone surviving injuries that would destroy a normal person 5 times over, or a pilot managing to land an airplane with all controls restricted, or disabled without Curing any any major injuries. You may be finding it a little less impossible now. Considering gitu ya. Consider impossible now titik gitu. Impossible now. Considering that we know. Considering what we know. Considering what we know about how probability works In multiverse. in multiverse, but as soon as we begin to apply this to ourselves personally, the implications threaten to become overwhelming. For there are billions of ada miliaran versi diriku. Hasil pilihan-pilihan yang lain gitu. Itu menghasilkan kenyataan apa? Menghasilkan apa tuh alam semesta Kayak rantai makanan gitu, kayak rantai gitu ya. Ternyata banyak gitu akhirnya, miliaran, bayangin coba. Anjing. Kan dibilang miliaran berarti ada deden sekali tuh versinya ada miliaran deden gitu. Jadi kalau ditaruh di gudang 2 deden. Ada deden nggak? Ada deden itu penduduk Bandung kan nggak ada 9, nggak ada 1 juta kayaknya, nggak ada berapa, nggak ada 9. Anjing, aneh ya kalau misalnya tadi Deden semua itu ya. Aing ngasih uang ke deden, beli makan ke deden, ke bengkel ke deden, anjing. Menakutkan atau indah itu? Kalau menakutkan itu langsung udah. All of which are undeniably you, but many of which are very, very different from the you of this. Oh, beda-beda pak. Iya, deden jahat, deden baik ya kan? Deden jahat, deden baik, deden berkenan, deden mesum, deden semua deden ada. Semua suka beda-beda. Iya. Deden yang soalim, deden yang deden wahabi, deden pengusaha properti. Bisa jadi. The differences between those versions are as staggering and vast as your imagination, and the reality of their existence forces us to examine human nature a bit differently. Of course, you would never kill anybody, we hope, but have you ever thought about it? There is a world line where you did. Ya, bunuh orang. In fact, there is a world line where you're the worst mass murderer ever. Conversely, there's another where your titles evolves. And dedication To the cause brought about world peace. Did you have a band in high school? Oh, yes. That band is the dominant musical force on the planet. Gimana sih maksudnya? Berarti ketika Anda ngebayangin dulu menjadi vokalis band terkenal, ada dirimu yang udah jadi ketua band itu gitu. Di tempat yang lain, tempat yang lain. Somewhere. Have you always kind of wondered what would have happened had you mustered the guts to ask out that one girl or guy that one time? Well, you get the idea. Berarti ada sekarang si Deden yang melamar
pacar apa wanita yang dari sekolah waktu SD, sekarang udah menikah, udah punya anak di dunia yang lain. Oh. Itu kan Aing menikah dengan cewek Aing dulu. Ada Anjing. ada sisi Deden yang lain yang udah sih, aku mau nikah dengan wanita yang aku sukai waktu SD nih. Benar kejadian gitu. Anjing. Ada Deden lain yang bilang, Deden ketemu dengan wanita yang suka waktu SMP, kemudian dia bilang, aku waktunya menikahi wanita yang aku suka waktu SMP nih. Jadi kejadian sekarang di dunia yang lain, punya anak, punya anak. Apakah ada ngaruhnya ke diri Aing yang nyata sekarang di dunia ini? Nggak ada ya? Itu sama-sama nyata semua. Dia nyatain tuh nyata. Ya maksudnya ngaruhnya apa sih ke gua sekarang? Apa cuma hanya mengetahui aja, tahu aja gitu? Ya, ente tahu. Tapi yang ente tahu, ente sekarang gambarnya sekarang gitu. Deden yang sekarang menikahi pacar Deden waktu SD. Bayangin Deden sekarang. Iya bener. Bayangin coba. Kita ngebayangin dia ngebayangin kita gitu. Ya gak ada pengaruhnya, cuma kita tahu aja. Oh, jutaan ya? Ada diriku yang sekarang jadi pecundang lihat misalkan lihat bokep di tempat yang lain. Ada aku bisa ngebayangin aku, dia juga ngebayangin aku gitu. Ada sisiku sekarang udah berhasil punya studio sendiri, jadi YouTube terkenal, jadi apa. Dia bisa ngebayangin aku bisa ngebayangin dia, tapi itu doang. Ada relasi, cuma relasi thinking aja, imajinasinya aja. Ada dari tahun ini kita ada multiverse yang sangat connect. Seru ya ini ya? Ya Allah, akbar banget maksudnya. Kan di film ini maksudnya gimana sih? Have you always kind of wonder ya? Apa anda tidak Heran gitu heran? ya? Apa yang akan terjadi kalau kamu apa sih master the goods keinginan gitu? Mana ini? Willing that master the goods to ask out that one girl. Keberanian untuk nanya cewek gitu. Apakah anda tidak heran atau apakah tidak penasaran? Apakah anda selalu bertanya-tanya apa yang akan terjadi seandainya anda mengumpulkan nyali untuk bertanya pada seorang gadis atau pria pada suatu waktu? Nah, anda dapat membayangkan seperti tadi kita omongin. Apakah anda tidak bertanya-tanya nih, kalau saya menikahi wanita yang suka saat SD, maka sekarang saya ngapain ya? Orang itu yang dibayangin, sekarang bayangin ente. Jika saya tidak menikahi wanita ini, sekarang dia ngapain ya? Sekarang dia misalkan lagi, tapi dia bertanya-tanya. Jika saya tidak menikahi wanita ini nih, yang sekarang saya pegang, yang saya suka itu SD, sekarang dia ngapain ya? Aku lagi duduk di sini. Ya, tanya gitu. Sayangnya kita nggak bisa berinteraksi, tapi ada sisi moneter ini kita tuh terwujud gitu, tercipta. Di mana sih? Itu di mana sih? Makanya namanya multiverse, ada multiverse. Jadi dunia kita di dunia fisik, di dunia sains memang ada. Jadi di universe itu ada sisi bumi yang ada sisi alam semesta yang itu paling longgar. Itu katanya itu bukti kalau multiverse kita tabrakan dengan alam semesta kita, tabrakan dengan alam semesta yang lain. Karena ada kayak ada benjolannya gitu. Dan di benjolannya itu adalah paling dingin gitu. Apa jadinya wilayah alam semesta yang paling dingin. Paling dingin karena paling kosong. Kalau misalkan segini nih misalkan isinya misalkan 10 planet ya, itu kosong, isinya cuma 1, 2. Itu teorinya adalah bukti multiverse kita atau alam semesta kita tabrakan dengan alam semesta yang lain. Dengan Deden yang sekarang nikah dengan NS, buktinya itu dan teori itu. Sisi Deden yang menikahi Deden waktu pacar Deden di SD, itu buktinya di situ. Berarti ada alam semesta yang lain gitu, yang saya tabrakan. Kadang-kadang itu bukti fisik beneran. Tapi belum ada, karena jauh banget Pak. Jauh banget ya. Kita belum nyata untuk menjangkau sih, tapi mereka ada teori yang membayangkan itu bukti kalau universe kita atau alam semesta kita itu nggak satu, ada ribuan, ada seperti ini miliaran. Nah kita sama nih, ada Nuri, ada Deden, tapi beda gitu. Ada Nuri jahat, ada Deden baik, ada Deden bisnis sukses, ada pecundang, ada macam-macam. Saling jadi kan buahnya gitu, tabrakan gitu. Itu kan luar biasa, main blow banget. Tapi nggak bisa ini ya ngobrol gitu ya. Tapi ya, itu kan aneh sekali berarti. Ya, at least lihat lah kehidupan gue. Ini kalau misal gue nggak milih, iya. Tapi yang tabrakan, kalau kita bisa tahu mungkin akhirnya chaos. Kita kerjasama misalkan, ente kerjasama sama Deden. Oh iya bener ya, bisa juga ya. Aku mau ngebunuh. Inilah Deden, kayak itu film Jet Li, One, tau nggak? Film Jet Li yang judulnya One. Yang Jet Li ngebunuh Jet Li yang lain. Itu sama juga multiverse? Sama, multiverse. Karena dia di film itu Jet Li ngebunuh Jet Li yang lain biar dia lebih sakti.
dia punya pemikiran bahwa kalau saya ngebunuh saya lain, maka kekuatannya saya serap. Kemudian di multiverse-nya hanya ada satu Jet Li gitu. Film Jet Li tahun 2001 itu adalah film Jet Li di mana dia ngebunuh Jet Li yang lain biar dia lebih super power daripada sebelumnya. Jadi dia nggak perlu lama, cukup bunuh aja. Kemudian dia udah bunuh, dia pindah ke universe yang lain. Ada sekitar 100 Jet Li gitu. Dalam film ini mungkin multiverse itu jumlahnya 100 gitu. Jadi dia ngebunuh satu, jadi A, B, C, D, bunuh semua. Dia tinggal hanya 2 akhirnya. Hanya ada 2 deden akhirnya. Jadi ketika zaman satu katanya banyak. Ya kan dibunuhin. Oh, dibunuhin. Dibunuh biar aja ada 2. Jadi kekuatannya dibagi 2 orang ini. Jangan ada 100 nih. Misalkan ada 10 misalkan ini dia bunuh tak. Ini yang satunya kuat gitu Pak. Teman nambah kuat gitu. Dalam film itu sih. Tapi kayak gitulah multiverse itu namanya. Gampangnya bayangin. Kita lanjut dulu mungkin ya. Yes. This could actually explain a lot strong feelings of deja vu. Yeah. Feelings of a close connection with someone you've never met. Morbid fascinations with things that should repulse us. Or even the instances of people acting strongly out of character in our own world line. For as we will see, some may have a degree of resonance with other world lines or versions of themselves, which can bring about the knowledge that you are no different from anyone. Hinduism, along with some school. Yes. Hinduism, along with some other schools of religious and philosophical thought, teaches the concept of reincarnation, that we as human beings manifest physically on earth multiple times, that we can learn from our past and future lives. Kita nanti bisa belajar masa lalu kita bisa belajar masa depan kita. Seru. Jadi kita apa ya? Kita menyerap pelajaran kita di masa depan atau kita menyerap pelajaran kita di masa lalu gitu. Berarti diri kita di masa depan ngasih pelajaran kita saat ini melalui ilham, melalui petunjuk. Jangan begini, jangan begitu. Karena kita kepikiran kan, ini yang bagus A atau B. Bener, perasaan kita ada yang bilang nih, pilih B aja lah. Lah itu yang pilih B itu jadi kita di masa depan. Ngomongin bisikan. Kayak gitulah dalam teori ini. Jadi dia apa ya? Membentuk sesuatu yang bisikin gitu. Jangan pilih A, bentar akibatnya jelek, pilih B aja. Anak pernah alami. Nah. Jadi di kita masa itu kayak ngomongin gitu. Kamu jangan bilang C, jangan pilih B aja karena aku bilang alami kok. Berarti diri kita yang di masa depan itu melakukan pilihan yang salah. Bisa jadi, kemudian dia bisa belajar. Aku bilang alami nih kalau kamu gini. Jadi diri kita yang sekarang, diri kita yang jam 5 sore nanti, itu ngasih pelajaran kita saat ini gitu. Jangan bicara ini, jangan milih list ini, milih list yang ini. Itu sebenarnya setelah kita ada sadar. Setelah kita ngasih itu adalah diri kita di masa depan yang ngomongin. Berarti tadi pas kita sebelum sholat milih-milih itu berarti dipilihin ini kayak ada diri kita ngomong, jangan ntar kalau kamu milih list yang ini konsekuensinya ABCD nggak bagus. Aku pernah alami, pilih aja yang ini. Karena ini aku pernah alami ini yang bagus. Jadi kayak di kita masa depan ngasih pelajaran kita masa lalu tanpa kita sadari gitu. Tanpa kita sadari. Bisa jadi itu. Kita nggak nyadar karena mereka ya kita nggak perlu sadar. Karena kita sama dengan kita kan. Kita sok-sokan aja. Suara hati gitu. Dia bukan suara hati, itu suara diri kita di masa depan gitu. Apakah memang begitu saja terjadi dan orang yang di list first ini membuat teori sedemikian cerita jadi begini mungkin ya? Kan menarik akhirnya. Ya kan? Kok kepikiran kita? Kepikiran, kenapa kepikirannya? Bisa jadi. The belief, aku lanjutin lagi. That on earth, that we as human being manifest physically on earth multiple times. That we can learn from our past and future lives. And that such learning is in fact the purpose of our existence. Learning is in fact the purpose of our existence. Berarti rasa yang kita diciptakan ya untuk belajar tadi. Dia belajar atau ngasih pelajaran kepada diri kita yang lain gitu. This belief system can be seen as an intuitive understanding of the multiverse. And given our previous assertion about you being as a mass murderer, it can be comforting to know that the experience of all facets of human nature is an explicit part of our growth. Of course, this is not to say that anyone should kill people or engage in any other immoral behavior. After all, the purpose of this continued cycle of learning, according to Hindu belief, is to eventually learn all that there is to learn and transcend our physical existence. Ideally, we learn
Many lifetimes ago, all there was to learn from indulging the dark side of our nature. But the kicker here is that our experience is our experience. Imagine. But the kicker here is that our experience is our experience. Maksudnya gimana? But the kicker here, that our experience is our experience. An idea we'll get into a little more detail shortly. And that all of human experience must be realized by every one of us before we can move on to whatever it is we are moving on to. Berarti pengalaman kita adalah pengalaman kita. Berarti ada diri Nuri sekarang yang berada di jiwanya Pak Deden. Jadi ada Deden sekarang yang jiwanya di aku gitu. Jadi ada di universe yang lain, aku itu sekarang berada di posisinya Pak Deden. Di posisi itu, Pak Deden ada di posisiku. Gimana sih kok bisa begitu? Dalam teorinya gitu. Jadi aku ngebayangin ente. Jadi lu sekarang di sini tuh Deden, yang di Deden gua gitu. Jadi aku ngalamin jadi MC, aku ngalamin punya istri, aku ngalamin punya kok anak. Begitu sih, kenapa begitu? Ya semua diceritakan begitu di universe yang lain gitu. Dan ada juga sisi lu yang di sisi tempat gue, jadi YouTuber punya uang banyak di sini gue. Uangnya gampang dan gue anjing lihat. Susah. While some believe that our destination is a type of virtual godhood, wherein we all get to preside over a universe of our own creation, others believe that the cycle simply repeats. That once everything runs down and heat death result in the destruction of all realities, our accumulated knowledge will be used to restart the cycle and create the next multiverse. Which of course means that number 6 then. Number 6, all of this may have happened before and may happen again, Ya, berarti kita akan mengulang ini ribuan kali. Kayak gini nih, kita akan mengulang lagi ngomong yang sama, duduk di tempat sama makanan yang sama itu ribuan kali. Ngulang. Kok gitu sih, kan ini pilihan kita, bukan pilihan yang salah. Muter lagi sesuai dengan teori ini. Setiap keputusan yang kita ambil begitu kita mati ngulang lagi di universe yang lain. Restart lagi gitu. Dari awal lagi. Jadi kita ngomong ini berkali-kali. Apakah ada korelasinya dengan begini? Aing selalu berpikiran kalau misalnya Aing nge-MC di satu tempat, misalnya di Jakarta gitu, di gedung atau di mana, pasti Aing bakal kembali lagi ke tempat itu, dan itu terjadi gitu. Exactly. Aing balik lagi. Technically, it's not your first time doing that job. You already do it repeated time before. And you experience kayak pernah, kayak enggak, kayak you know what you have to do gitu. If you like, benarkah Anda merasa bahwa kayak Anda tuh dibimbing untuk memilih hal itu gitu? Misalkan kayak ada the other side of you yang ngasih tahu jangan ini jangan itu. Iya, ada. Bisa jadi itu. Makanya tuh dia ngerti apa yang terbaik karena dia udah ngulang-ngulang berkali-kali. Kalau dia ulang lagi hasilnya gini nih. Ngulang lagi pelajaran kedua hasilnya gini. Pelajaran ketiga ada pelajaran ini tuh. Dan dia ngasih tahu ke kita gitu. Kayak gini, aku udah mengulang ini misalkan 1000 kali. Pelajaran kami adalah jangan baca list yang ini, baca yang ini. Karena aku membuktikan kalau baca ini semua jadi rusak hidupmu. Konsekuensinya terlalu berat. Konsekuensi yang paling ringan ya ini, baca ini aja. Jadi ini yang lagi banyak paling ringan ini. Udah baca ini gitu. Ambil jalan yang ini gitu. Karena diri kita yang lain udah ngalamin itu ribuan kali. According to this theory. Puyeng nggak lo? Jangan baca lo. Ada putih nih. Ada dua dada. Dada di atas situ. Udah baca ini nggak ngerti ya. Aing masih mikirin. If reality is a continuous cycle along the lines of Big Bang, expansion, contractions, collapse, Big Bang again, then given what we believe about the multiverse and its infinite world lines, you have existed before. In fact, all the infinite versions of you have existed before. Yeah. And will exist again. And the same goes for all of us. Along with every possible idea, creation, and situation throughout all of our past and future across all realities. Coba baca ya. Sebentar, aing dingin. Anda sudah ada sebelumnya, faktanya semua versi Anda yang tak terbatas telah ada sebelumnya. Dan akan ada lagi. Dan akan ada lagi. Dan hal yang sama berlaku bagi kita semua bersama dengan setiap gagasan, penciptaan, dan sesuatu yang mungkin terjadi di seluruh masa lalu. Oh gitu ya? Dan masa depan kita
di semua realitas. Tar dulu, apa yang pernah kita alami dulu bakal terjadi lagi gitu. Ikuti Kelong This Theory. Ya gitu. Dan sekarang konsekuensinya. Takut dong, ayo dong. Ada hal-hal yang tidak inginkan dulu terjadi. Karena ente nggak bisa ngendalin juga. Itu bukti kalau nanti manusia lemah ya. Dingin aja. Dingin Pak, sorry Pak. Yuk. In one fell swoop. In one fell swoop, this concept explains instances of both deja vu. Salah. Of both deja vu and strong feelings of predestination. Even if deja vu seems meaningless and random. Oh, and the premonition turns out to be incorrect. These things are only true of our particular world line, and it appears that some people or all people just to varying degrees are able to achieve some degree of resonance with alternate world lines. World line itu gimana sih? Dunia kita gitu. Iya, alternate apa? Kayak timeline kayak gitulah. Another concept that first appeared in comic books. Indeed, one of the more common forms of deja vu involves experiencing an event which we recognize from having previously dreamed it. While seen by some as precognition, this really suggests resonance with alternate or identical but previous world lines, especially when you consider that the dream world may be seen as an alternate world line itself, and one just as real as the waking world. Of course, if everything that exists or will exist has already existed, this leads to the conclusion. Ini sobat yang lihat Avenger yang terakhir, Avenger yang kedua. Ya. Dia kan kembali ke masa lalu. Ya. Ini berarti masa lalu tuh realitinya udah ada gitu. Tak. Masa lalu realitinya udah ada. Makanya bisa dirubah. Makanya bisa ngambil soul stone, bisa ngambil time stone, bisa ngambil reality stone. Berarti setiap itu ada reality sendiri. Dan makanya disebut deja vu atau banyak dunia karena udah ada sekarang terjadi. Deden tahun 1986 saat ini terjadi saat ini gitu. Terjadi saat ini? Saat ini di dunia yang lain Deden masih umur 5 tahun. Saat ini itu Aing belum mengerti gimana. Deden saat ini tahun 1986. Deden versi 1986 ada di universe misalkan universe A. Ada saat ini. Di universe yang lain Deden saat ini masih umur 3 tahun. Oh. Makanya ketika Deden kembali ke masa lalu, itu Deden tidak kembali ke masa lalu. Deden pindah melihat ke universe yang saat itu, universe yang lain. Universe di mana Deden masih umur 3 tahun. Di mana tadi seperti Avenger tadi. Mereka sebenarnya tidak kembali ke masa lalu, tapi melihat atau pindah ke universe yang lain atau alam semesta lain, di mana Thanos masih dia bukan balik lagi ke masa lalu, tapi pindah ngelihat ke alam yang lain, hijrah lah atau ekspor ke alam lain, biar dia bisa ngelihat Thanos saat masih tahun 2001 misalkan. Itu ada di universe yang lain. Dia nggak kembali ke masa lalu tapi dia melihat ke multiverse yang lain, tempat yang lain gitu. Jadi ada banyak dunia gitu sebenarnya, banyak dunia gitu. Kita nggak ke masa lalu tapi lompat gitu ke alam yang lain gitu. Ngerti nggak? Iya ngerti Aing. Masa? Aing masih kepikiran anjing. Udah sama diri kita terus Aing jadi ente jadi Aing terus tadi. Ya kayak gitu jadi ini kan namanya teori. Jadi dari teori itu nggak tahu mana yang benar mana yang salah, harus punya salah semua. Tidak. Jika segala sesuatu yang ada atau akan ada sudah ada. Jika segala sesuatu yang ada atau ini soal bahasa Indonesia gitu. Titik-titik aja. Ini yang kelima jadi there are no new stories, some event or anything else. Dan yang berlima nanti berarti tidak ada yang baru sebenarnya. Semua itu yang kita alami sekarang yang akan terjadi itu sebenarnya pengulangan yang udah terjadi saat ini. Aing pernah dengar. Ya. Pengulangan. Jadi sebenarnya nggak ada yang baru, gitu nggak ada yang baru, nggak ada yang semuanya itu udah terjadi sebelumnya di masa depan, sekarang ngulang lagi cuman. Kita ulang ya. Udah pernah terjadi di masa lalu, mungkin sekarang terulang lagi. Ini kita kan masa depan kan? Iya. Masa depan apa sekarang? ada diri kita di masalah yang akan datang udah mengalami hari ini gitu. Jadi yang kita alami saat ini adalah pengulangan dari masa depan kita gitu. Benar kan? Iya. Diri kita adalah pengulangan dari masa depan.
Masa depan kan udah mengalami kita sekarang. Bilang lagi kita belajar lagi gitu. Yang dari yang gelo ini. I think we will continue with this. We've been talking about 45 more minutes. This too long for our because nggak sengaja kita ternyata ngomong ngalor gitu nggak jelas dan nggak ada tujuannya. Kita sangat kita akan kembali kepada practice 12 part 2 tentang 10 mind blowing. 10 apa tuh Indonesia namanya mind blowing itu. Kalau Indonesia namanya apa ya mind blowing itu ya? Bikin bingung gitu. Bikin 10 fakta mencengangkan kali ya? Bisa jadi mencengangkan. Ya bikin pusing lah mind blowing. Membingungkan mungkin. Ya. 10 masa membingungkan? 10 akibat membingungkan dari teori banyak dunia gitu. Maybe. Kita jadi bingung. 10 akibat. Berarti 10 akibat mengejutkan atau apa? Tentang teori banyak dunia. Berarti di banyak semesta lah. Banyak semesta. Di versi yang lain ada Indonesia dipimpin oleh Prabowo dong. Ada ya kan? Konsekuensinya ya gitu berarti ada. Oke. Karena jumlahnya miliaran. Ya, seperti ini miliaran lah. Nolnya itu ada 24. Alam semesta segede ini, Pak. Harusnya kita berasa gede banget kalau kita ke bulan aja bisa 8 jam atau 8 hari. Naik pesawat ulang alik, cepatnya itu 300 km per jam. Maksud sih? Secepat itu aja ke bulan? Lebih lama sih. Itu ya, kalau kita kan matahari lebih lah, mungkin ratusan ribu kilometer kayaknya. Jadi ya, kasarnya kalau kita bisa naik mobil nih dengan kecepatan 300 km per jam, itu mungkin nyampe-nya 8 hari atau 8 hari lah. Dan kecepatan 300 km per jam. Konstan. Kita perlu 8 seminggu. Nyampe. Itu segini bulan dok. Multiverse itu kan sangat banyak, sangat luas lah. Pluto kesananya lagi. Matahari itu jaraknya kan 150 juta ya kilometer. Apalagi Pluto ya? Apalagi Pluto. Dan itu pun jumlahnya, itu kita belum ngomong alam semesta ya. Alam semesta pun jumlahnya miliaran. Emang iya ya? Ya iya kalau dari teori ini maka. Iya ya. Alam semesta yang segede ini. Ini masih record kan? Masih record. Yang gedenya yang belum ketahuan mana batasnya ini. Yang luasnya nggak ketulungan seberapa luasnya. Jumlahnya tuh miliaran. Kalau miliaran berarti nolnya kan berarti nolnya 24. Gedenya segede apa? Nah, bisa jadi ini semua apa yang kita bayangkan itu hanya ada dalam pikiran kita, tidak ada kenyataannya mungkin di dunia lain. Bisa jadi kan? Bisa jadi, bisa jadi nggak jadi. Karena kita belum bisa keluar kalau semesta ini. Kita belum punya teknologi untuk membuktikan apa kata itu salah. Semua itu diciptakan di dalam pikiran kita aja gitu. Tapi kita nggak bisa membuktikan kalau itu salah loh. Ya juga sih. Bisa jadi benar juga kan? Lah iya. Karena kita nggak punya teknologi untuk keluar dalam semesta. Kita belum punya. Kita belum punya kendaraan yang bisa kita. Tapi luar biasa orang ini bisa merumuskan pikiran seperti ini ya. Kita berbagai pikiran sebenarnya, Pak. Kita punya satu pikiran sebenarnya. Share, makanya kita bisa sedikit memahami karena kita punya kesamaan, kita punya pemahaman gitu. Jadi kita sebenarnya juga punya pemahaman gitu. Cuma kita belum nggak ngulik aja. Kita udah punya pemahaman itu nih. Tapi sebelum ini terjadi, sebelum kita ngomong nih, kita belum bisa menggalinya gitu. Karena masih tersimpan gitu. Begitu kita ngomong, keluar semua inspirasinya gitu. Kita udah punya posisi itu, kita udah punya memori itu. Cuman nggak akan keluar kalau kita belum ngomongin gitu. Ya kadang ada pikiran aneh gitu. Waktu gua kecil, gua pernah berpikir, waktu gua belum ngerti gitu ya, ini babeh gue dari mana datangnya, apakah dilahirkan sama ibu gue gitu. Gua pernah mikir kayak gitu. Ya. Mikir kayak gitu. Sekali. Apakah iya? Kan gua taunya kan manusia itu dilahirkan. Gue pernah berpikir kayak gitu. Mungkin kayak gitu mungkin ya pikiran. Iya. Jadi sebenarnya kita punya memori yang lebih luar biasa. Cuma kita nggak sadar aja. Apa kita ngomong udah kita muter-muter, berarti ada banyak topik yang lebih menarik. Kenapa laut warna biru? Ya kan kenapa langit warna biru? Kayak gitu. Apalagi mikirin universe yang segede gaban ini yang nggak kebayang di mana batasnya. Jumlahnya miliaran. Anunya ada. Terus nggak kepikiran. Kita udah nggak ada artinya apa-apa. Nah, kemudian part 2 of our discussion yang
kayaknya Ditunggu-tunggu menyenangkan. nih kayaknya nih. Itu udah sendiri, itu nggak ada yang suka, nggak masalah. Hanya menghibur kita sendiri gitu. Thank you for attention everyone. I will welcome back with our next show and goodbye.